Anda pasti pernah melihat toilet seperti ini, yang tidak dibersihkan selama 1,5 tahun. Pria ini adalah pria tangguh yang tak banyak bicara. Dia mengambil lap dan semprot, dan mulai bekerja. Urinoir di sana dibersihkan semua. Tanpa merasa jijik, dalam waktu singkat, toilet menjadi lebih bersih. Sangat mengesankan. Dia hanya punya waktu sehari untuk membersihkannya. Jika lebih dari sehari, dia tak bisa keluar dari taman rekreasi ini. Dia adalah janitor. Karena berutang pada pemilik bengkel, dia harus membersihkan Willy's Wonderland. Sejak dia masuk, dia merasa tempat ini aneh. Dia masih membersihkan tempat itu, tapi selalu merasa ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba, seekor boneka burung dengan mata lebar menghampirinya. Janitor menoleh dan menatapnya dengan berani. Dia memukul boneka burung itu. Karena diam, janitor kembali memukulnya. Setelah itu, boneka burung itu menggelengkan kepala dan menyerangnya. Tapi janitor melawannya, dan memukulnya berkali-kali. Tiba-tiba, wajah janitor dipatuk. Sekarang, dia sangat marah. Dia mematahkan tongkat pelnya, kemudian menghajarnya. Lalu bergegas membuang boneka burung itu. Dia mendorong pintu, tapi pintunya terkunci dari luar. Dia berganti pakaian, dan meminum bir yang dibawanya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, sekelompok boneka binatang menyanyikan lagu. Hari ini adalah hari ulang tahunmu dan kami harap kau bersenang-senang. Lalu pintu toilet tertutup dengan keras. Saat janitor masuk, dia melihat tulisan di kaca. Dia tidak panik, wajahnya sangat tenang, lalu membersihkannya. Pintu bilik toilet tertutup satu persatu. Dia menoleh. Tiba-tiba, lampu juga berkedip beberapa kali. Dia menendang pintu bilik satu persatu. Saat tiba di pintu terakhir, sebuah boneka gorila muncul dan mencekik lehernya. Janitor melawannya. Dia mengambil alar penyedot, dan menyumpal mulut boneka dan melemparnya. Lalu meletakkan kepala boneka gorila di urinoir, dan menginjaknya. Akibatnya, urinoir kembali kotor. Janitor memasukkan tubuhnya ke kantung plastik, sambil minum sekaleng bir. Saat itu, terdengar suara mobil. Sekelompok remaja datang membawa bensin, dan mulai menuangkan bensin di sekitar Willy's Wonderland. Di sebuah kota kecil di Amerika, sekelompok pria dewasa membuka taman rekreasi anak-anak. Di dalamnya terdapat banyak fasilitas hiburan. Ketika orang tua dan anak-anak bersenang-senang, Willy, pemiliknya, akan menargetkan beberapa anak, dan mulai menghibur mereka, membawakannya kue. Saat suasana gembira menyebar, terjadi pembantaian. Dan itu terjadi tak hanya sekali. Polisi datang mencari mereka. Ketika polisi masuk, mereka melihat sekelompok pria itu sudah tewas. Ternyata, mereka melakukan ritual untuk memindahkan jiwa mereka ke tubuh boneka-boneka itu. 10 tahun kemudian, kini datang pemilik baru Willy's Wonderland. Dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, karena banyak anak terbunuh di sana. Akhirnya, Willy's Wonderland tutup. Sekelompok remaja sudah siap untuk membakar Willy's Wonderland. Tapi lift harus mengeluarkan janitor terlebih dahulu. Dia memberitahu janitor, mobil Anda bisa kami bawa ke bengkel lain. Semua sudah diatur mereka. Mereka telah menyiapkan rencana ini selama 10 tahun, karena sudah banyak korban. Tapi janitor acuh tak acuh. Saat itu, para boneka kembali bernyanyi. Beberapa orang terpesona saat menonton. Tiba-tiba dari arah belakang, Nighty Night menghunuskan pedang ke perut Aaron. Mereka berpencar agar tetap hidup. Teman lift, dan bersembunyi di ruangan yang gelap. Dia menjadi sasaran siren Sarah. Lalu, dan dihabisi. Janitor kembali meminum birnya, mulai menghabiskan waktu dengan bermain. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan. Dia pergi untuk mengecek. Nighty Night hendak menyerang lift. Janitor menghalanginya. Dia membenturkan kepala Nighty Night hingga mati. Lift tercengang. Pantas saja janitor tidak melarikan diri. Dia lebih menakutkan dari boneka-boneka itu. Chris menuju sebuah ruangan untuk bersembunyi. Dia menelepon Sheriff untuk meminta bantuan, tapi Sheriff menutup teleponnya dan menganggap itu hanya lelucon. Lagi-lagi telepon berdering. Chris hampir menangis. Sheriff berteriak, "Oke, tunggu aku." Asistennya bingung. Sheriff memberikannya pistol. Di jalan, asistennya bertanya pada Sheriff apa yang akan mereka lakukan. Sheriff mengatakan, "Kau akan menghadapi masalah besar hari ini. Tempat ini adalah taman rekreasi anak, tapi boneka-bonekanya sering membuat masalah. Bahkan polisi tak bisa menyelesaikan kasus ini." Mereka memutuskan menghubungi tim pembongkaran untuk menghancurkan tempat itu. Tapi malam sebelum pembongkaran, Mandor dan keluarganya terbunuh di rumah. Polisi pun memutuskan bernegosiasi dengan boneka-boneka itu. Negosiasi yang memalukan. Selama mereka tidak keluar untuk menyakiti orang, mereka akan memberinya makan. Jadi, sering terjadi kerusakan mobil di sana, dan Tex akan menyuruh mereka bermalam. Tentunya orang-orang ini akan dijadikan tumbal. Taman rekreasi anak ini sudah seperti lautan darah. Saat lift datang, Chameleon menjulurkan lidahnya dan membunuh Chris. Janitor datang untuk membunuh Chameleon, tapi jam tangannya berbunyi.
Sudah waktunya untuk istirahat. Jadi, dia hanya memberi lift pisau untuk menghadapi Chameleon. Janitor beristirahat dan meminum bir, lalu bermain game. Anda tidak dapat melewatkan kesenangan ini. Kegembiraan tidak boleh dilewatkan. Saat dia kembali, lift terpojokkan. Dia membantu lift dan meraih lidah Chameleon, lalu membantingnya hingga dia tewas. Saat akan membuangnya, mereka melihat Siren, Sera dan Tito Turtle di lorong lagi. Janitor langsung memukul keduanya. Serif menodongkan pistol pada Janitor dan menahannya. Serif terus meminta maaf pada Willy dan meminta asistennya pergi. Selama dia pergi, asistennya bingung. Tapi Serif berkata untuk memikirkan istri dan anak-anaknya. Jika mereka ingin hidup, jangan sampai bermasalah dengan Willy. Asistennya mengerti. Dia membawa lift keluar bersamanya. Maafkan aku. Pada akhirnya, hanya Janitor, Siren, dan Tito yang tersisa di sana. Tapi siapa yang bisa menebak? Dengan tangan terikat, Janitor bisa melawan mereka. Lalu menduduki salah satu dari mereka dan memutuskan talinya. Mereka bukanlah tandingan Janitor. Janitor kembali membersihkan ruangan, mengelap semua barang. Setelah selesai, dia menemui Willy. Tapi jam tangannya berbunyi lagi. Sudah waktunya beristirahat. Dia minum bir lagi dan mulai menari. Setelah bersenang-senang, dia memutuskan untuk keluar. Serif panik dan kembali menodongkan pistol, membawanya kembali masuk. Willy, datang dan ambillah dia. Tapi, Willy malah membunuh Serif. Dia mendekati Janitor dan menyerangnya. Dengan menggunakan cakarnya, Janitor bergegas pergi, mengambil semua bir dan tongkat. Dia memulai aksinya, memukuli Willy. Setengah jam berlalu. Pertarungan pun berakhir. Esoknya, pemilik bengkel dan Tex pergi ke Willy's Wonderland untuk menyerahkan mobil Janitor. Ternyata, pintunya tidak terkunci. Janitor sudah berpakaian rapi. Mereka berdua kaget. Tex menyerahkan kunci mobil Janitor, dan film pun berakhir. Oke. Sekian review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.